Tunggu sebentar, sistem Mobile Legends tidak bisa membaca ini. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran Land of Dawn, sebuah anomali muncul. Bukan hero baru, bukan pula monster jungle yang familiar. Langit yang biasanya biru atau dipenuhi awan magis, kini terbelah oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Dari celah dimensi itu, turun sesosok makhluk agung, perawakannya kuda dengan lingkaran emas raksasa, melingkari tubuhnya. Semua hero di medan perang mulai dari Tigreal yang gagah berani, hingga Eudora yang mengendalikan petir semuanya, berhenti. Mereka merasakan getaran kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Di menara pengawas, sistem canggih Land of Dawn mulai bekerja. Mencoba menganalisis entitas baru ini. Biasanya, dalam hitungan nanodetik, data lengkap seorang hero akan muncul. Nama, role, tingkat kekuatan, batas mana atau energi, semuanya terpampang jelas. Tapi kali ini layar monitor hanya menampilkan tulisan error yang berkedip-kedip. Analisis level tidak diketahui. Analisis role tidak terdefinisi. Analisis energi tak terbatas. Sistem yang telah mencatat ribuan hero dan makhluk dari berbagai alam semesta kini benar-benar lumpuh. Ini bukan bug. Ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan pemahaman teknologi dan sihir Land of Dawn. Para hero di lapangan menatap dengan campuran rasa takut dan takjub. Granger, dengan pistolnya yang selalu siap, merasakan tangannya sedikit gemetar. Link, yang biasanya menari lincah di atas dinding, kini hanya bisa berdiri terpaku di puncaknya, merasakan aura agung yang menekan seluruh wilayah. Makhluk itu Arceus hanya berdiri diam. Tidak ada niat menyerang, tidak ada pula kata-kata yang terucap. Namun, kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah realitas di sekitarnya. Rumput di bawah kakinya berkilauan dengan cahaya suci, dan udara terasa lebih murni. Seolah-olah seluruh Land of Dawn sedang dimurnikan oleh kehadirannya. Kagura, sang Onmyoji Master, adalah salah satu yang pertama kali menyadari, ini bukan kekuatan dari dunia kita, bukan pula dari Abyss atau Monian Empire. Ini adalah kekuatan penciptaan itu sendiri. Bisiknya. Seimei umbrella di tangannya bergetar hebat. Bukan karena takut, tetapi karena merespons energi kosmik yang luar biasa besar. Para hero mulai memahami satu hal. Ini bukan pertarungan biasa untuk memperebutkan base atau mengalahkan Lord. Ini adalah pertemuan dua konsep dunia yang sama sekali tidak seimbang. Di satu sisi, ada para hero Land of Dawn dengan kekuatan sihir, teknologi, dan keahlian bertarung yang luar biasa. Di sisi lain, ada entitas yang menurut legendanya menciptakan alam semesta dengan 1000 tangannya. Lunox, sang penjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan, merasakan kekacauannya sendiri menjadi tidak berarti di hadapan Arceus. Keseimbangan yang selama ini ia jaga terasa seperti setetes air di tengah samudera kosmik yang dibawa oleh Arceus. Order, chaos, keduanya terasa kecil di hadapannya. Gumam Lunox, matanya memancarkan kebingungan yang mendalam. Bahkan Eve, sang Astro Warden yang mengaku berasal dari luar angkasa dan memahami misteri galaksi, hanya bisa terdiam. Kekuatan kosmik yang ia kendalikan terasa seperti mainan anak-anak dibandingkan dengan aura penciptaan murni yang dipancarkan Arceus. Sistem Land of Dawn tidak gagal karena rusak, melainkan karena ia bertemu dengan konsep yang tidak pernah ada dalam database-nya. Konsep tentang dewa. Para ilmuwan di Eruditio panik. Mereka mencoba berbagai cara untuk memindai Arceus, menggunakan teknologi paling canggih, sihir kuno, bahkan mencoba berkomunikasi. Hasilnya nihil. Setiap upaya analisis mental atau telepati seolah menabrak dinding kosong yang tak berujung. Mereka seperti semut yang mencoba memahami luasnya langit. Arceus tidak melawan. Ia hanya ada. Keberadaannya sendiri adalah sebuah pernyataan kekuatan yang absolut. Para hero mulai bertanya-tanya, apa tujuannya datang ke sini? Apakah ia datang untuk menghakimi, untuk menghancurkan, atau untuk sesuatu yang lain? Gatot Kaca, yang kekuatannya berasal dari keyakinan, merasakan sesuatu yang aneh. Keyakinan para penduduk Land of Dawn yang biasanya menjadi sumber kekuatannya,
kini terbagi. Sebagian besar dari mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun sebagian kecil lainnya justru merasakan kedamaian dan harapan saat menatap Arceus. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi. Kekuatan Arceus tidak hanya memengaruhi sistem dan para hero, tetapi juga esensi fundamental dari dunia itu sendiri. Mungkin Arceus tidak datang untuk bertarung. Mungkin ia datang karena Land of Dawn, dengan konflik abadi antara kebaikan dan kejahatan, telah menarik perhatian sang dewa dimensi. Para hero akhirnya menurunkan senjata mereka, bukan karena menyerah, tetapi karena mereka sadar bahwa kekerasan tidak akan ada artinya di hadapan makhluk ini. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat. Ini adalah momen refleksi bagi seluruh penduduk Land of Dawn. Mereka menyadari betapa kecilnya dunia mereka di tengah alam semesta yang luas. Pertarungan yang mereka anggap sebagai takdir dunia mungkin hanyalah sebuah permainan kecil di mata entitas yang lebih tinggi. Arceus mengangkat kepalanya perlahan, menatap ke arah Nexus yang hancur dan yang utuh, seolah menimbang nasib dunia ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, Land of Dawn tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah menyaksikan kehadiran dewa, dan sistem mereka yang canggih, bahkan tidak mampu memberinya nama. Konflik yang tak berkesudahan, pertempuran antara Monian Empire dan Abyss, perebutan kekuasaan antar faksi, semuanya terasa begitu sepele sekarang. Para hero yang sebelumnya saling bermusuhan, kini berdiri berdampingan, menatap satu musuh, atau mungkin satu penyelamat yang sama. Phoveus, yang hidupnya didedikasikan untuk memburu Aamon, kini mengalihkan pandangannya dari sang pangeran iblis. Energi kutukannya terasa dingin dan lemah di hadapan cahaya suci Arceus. Bahkan Elis, sang ratu iblis, darah merasakan kekuatan haus darahnya surut, digantikan oleh rasa hormat yang aneh. Kekuatan seperti ini, bahkan penguasa Abyss pun akan berlutut. Desisnya pelan. Matanya yang biasanya penuh ambisi, kini dipenuhi kewaspadaan. Di tengah keheningan itu, Estais, sang raja elf bulan, melangkah maju. Dengan tongkatnya, ia mencoba menyalurkan cahaya bulan untuk berkomunikasi. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan niat murni. Ia ingin menunjukkan pada Arceus bahwa dunia ini, meskipun penuh dengan konflik, juga penuh dengan harapan, cinta, dan pengorbanan. Ia menunjukkan visi tentang para hero yang berjuang melindungi yang lemah, tentang persahabatan yang terjalin di tengah perang, tentang keindahan alam Elven Forest. Arceus tidak merespons secara langsung, tetapi cahaya di sekelilingnya tampak sedikit melembut. Cincin emasnya berdenyut pelan, seolah sedang memproses informasi emosional yang dikirimkan Estais. Mungkin inilah jawaban yang dicari para hero. Arceus tidak bisa dianalisis oleh logika atau teknologi karena ia beroperasi pada tingkat eksistensi yang berbeda. Ia tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik atau sihir karena ia adalah sumber dari kekuatan itu sendiri. Satu-satunya cara untuk berinteraksi dengannya adalah melalui niat murni dan esensi kehidupan itu sendiri. Para hero mulai menyadari bahwa kedatangan Arceus bukanlah sebuah invasi. Ini adalah sebuah ujian bagi Land of Dawn untuk melihat melampaui konflik abadi mereka dan menemukan nilai sejati dari keberadaan mereka. Saat fajar baru menyingsing, Arceus mulai memudar. Tubuhnya perlahan menjadi transparan, kembali menjadi partikel cahaya keemasan. Ia tidak meninggalkan pesan, tidak memberikan perintah. Ia hanya pergi secepat ia datang. Namun, warisannya tertinggal. Sistem Land of Dawn masih menampilkan error pada data entitas tak dikenal itu. Sebuah pengingat abadi tentang hari di mana logika mereka runtuh. Para hero yang kini kembali ke faksi masing-masing memandang satu sama lain dengan cara yang berbeda. Pertempuran mungkin akan berlanjut, tetapi kini ada kesadaran baru di antara mereka, kesadaran bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar sana. Dan konflik mereka hanyalah sebagian kecil dari drama kosmik yang agung. Land of Dawn telah disentuh oleh dewa, dan bekas luka serta harapan dari pertemuan itu akan membentuk takdir mereka selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita crossover seperti ini,
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar. Hero apa yang menurut kalian akan paling terkejut dengan kehadiran Arceus? Sampai jumpa di video selanjutnya.